Ren masih terdiam. Kurat wajahnya terlihat jelas. Mungkin terkejut sekaligus emosi. Saat terpikir, memang Ren kadang terlihat mengerikan. Walau Frisa yakin kakaknya tidak akan memarahinya. Jadi Leo itu, gumam Ren hampir berbisik. Lebih untuk meyakinkan diri sendiri bahwa adiknya ternyata ada hubungan dengan lelaki yang selama ini ia kenal. Runtutan peristiwa langsung berseliweran tentang magangnya Frisia di Airbed, kedekatan keduanya yang terlihat saat di restoran, sampai main cubit segala. Keberadaan Leo di seberang rumahnya waktu itu dan menanyakan apakah Frisia diizinkan nikah muda. Leo yang meminta bertemu Frisia, sampai Frisia yang menangis setelah berbicara dengan Leo. Ren memang sempat menaruh curiga, tapi tidak dilanjutkan kecurigaannya itu karena baginya sedikit tidak masuk akal kalau keduanya menjalin hubungan. Ia kenal adiknya dengan baik, tidak mudah menaruh hati ke laki-laki dalam waktu singkat. Ya Tuhan, keluh Ren lagi. Kali ini terduduk di sofa dan mengasup wajah dengan kasar. Frisia akhirnya ikut duduk di samping Ren. "Abang nggak ngebolehin?" tanyanya pelan. "Nggak ngerestuin?" Seketika Ren mengangkat pandangan. Terlihat kedua matanya melebar mendengar itu. Lalu diraihnya bahu adiknya dengan pelan. "Abang nggak mungkin nggak merestui. Siapapun pilihanmu. Kalau menurutmu baik, abang pasti merestui," ujarnya sedikit gugup. Tatapnya seperti terarah resah pada kedua mata adiknya. "Abang pasti restui," finalnya. Tapi, astaga, Frisia membiarkan keterkejutan kembali memenuhi ekspresi Ren. Kakaknya hanya terkejut. Ya, ia yakin. Bagaimanapun, Ren pernah melalui sulitnya mendapat restu. Jadi, Ren pasti tidak akan memberatkannya dengan satu hal itu. Frisia sangat yakin. "Umur kamu?" mulai Ren lagi, mencoba mencari keyakinan di kedua mata adiknya. "Statusmu masih kuliah? Apa kamu yakin? Gak bisa tunggu 1-2 tahun lagi? Atau dia yang gak bisa nunggu?" Frisia menggeleng kuat. "Dia bisa nunggu, aku yang enggak. Aku yang ngusulin ini juga bang. Aku udah yakin." Diam di antara keduanya, Frisia melihat kakaknya diam termenung sambil menatap televisi, walau tahu pikirannya sama sekali tidak tertuju ke sana. Suara pintu terbuka terdengar, membuat keduanya lalu menoleh. Rosa masuk rumah, mungkin baru pulang bertandang dari orang tuanya. Ia mengernyit bingung menyadari keterdiaman itu. Ren dan Frisia kalau sedang bersama tidak jarang terus berceloteh panjang lebar. Jadi mendapati keduanya sama-sama diam membuatnya bingung. "Frisia pulang?" tanya Rosa. Sebenarnya berniat mencairkan keadaan yang tiba-tiba hening. "Iya kak," jawab Frisia melihat Rosa duduk di sofa seberangnya. "Kenapa mukanya kusut gitu, Bay? Ada masalah di kantor?" Kali ini pertanyaan Rosa tertuju pada Ren. "Coba dengerin adikmu ngomong ini, Ros." Ren lalu berdiri, mengibaskan tangan. "Aku jadi pusing, mau balik ke kantor dulu." Tanpa aba-aba, Ren melenggang ke ruang tamu sebelum suara pintu tertutup menggema lumayan keras. Frisia masih diam, menautkan tangan di pangkuan. Astaga, Ren benar-benar marah pasti. "Mau cerita?" tawa Rosa dengan suara halus. Ia juga tidak tahu. Ren terlihat sangat emosional tadi, sampai-sampai pergi begitu saja. Jarang-jarang Ren melakukannya. "Bang Ren marah karena aku minta nikah," jujur Frisia. Lagi ia dapati ekspresi Rosa seperti terkejut, tapi bisa dikendalikan. Perempuan itu berpindah ke sebelahnya. "Abangmu nggak benar-benar marah kok," Rosa menenangkan. Frisia terlihat hampir menangis sekarang.
Cuma kaget dan khawatir. Setahunya kan kamu belum punya pacar. Jadi dengar kamu tiba-tiba minta nikah, pasti bikin dia kaget. Frisya mengangguk. Semoga saja. Apa keputusanku salah minta nikah di umur segini? Bang Ren kayak nggak setuju. Rosa tersenyum. Nggak salah menurut aku. Kamu salah satu orang yang kuat banget pegang keputusanmu. Kamu pasti nggak main-main sama pernikahan. Kamu tahu kan, menikah itu bukan untuk sehari dua hari, tapi seumur hidup. Nikah itu nggak kayak kerjaan yang kamu bisa rasain kapan aja kalau nggak nyaman atau bosan. Kamu nggak bisa balik ke belakang lagi. Aku tahu kamu udah mikirin itu dengan baik. Frisya menghela napas pelan. Aku yakin kak, tegasnya lagi. Iya, memang saya yakin itu. Nanti aku coba bantu bicara ke abangmu ya. Frisya mengangguk dan menghapus air matanya yang sempat mengalir. Jadi, kamu menikah karena udah ketemu orangnya? Gumam Rosa lagi. Benar, terkadang perempuan lebih bisa mengerti bahwa Frisya bukan secara sengaja mencari lelaki untuk dinikahi, tetapi justru menemukan sosok Leo lah yang membuatnya ingin segera menikah. Ia harap semua orang bisa mengerti. Scene berpindah. Udah sembuh, bagaimana? Suaramu masih sengau begitu? Leo tertawa mendengar pertanyaan mamanya. Ia menghela tubuh Ingrid agar duduk di sofa. Mama tunggu sini, aku ambilin air buat kompres kaki. Selalu seperti itu. Leo akan membantu meredam kaki mamanya seusai perjalanan jauh, karena kaki Ingrid rawan pegal-pegal. Tidak lama kemudian, Leo kembali dengan air hangat di ember kecil dan meletakkannya di lantai. Leo menyingsingkan lengan ke meja sebelum berjongkok di depan Ingrid. Dilepasnya kaos kaki mamanya sebelum memasukkan kedua telapak kaki itu ke dalam air. Mengusap lembut tiap ruas jarinya, Leo berhenti di punggung kaki yang terlihat keriput. Ia usap lembut di sana lalu mendongak. Maafin aku ya mah, bisiknya dengan senyum tulus. Ingrid mengusap kepala Leo yang masih memijit pelan kakinya. Mama maafin, tapi lain kali bilang kalau ada apa-apa. Leo kembali menunduk. Ia selesai dengan kaki kanan Ingrid lalu berpindah ke kaki kiri. Makasih mama udah ngelahirin aku. Walau dari umur 10 tahun sampai lulus kuliah, aku ikut papa dan baru bisa sama-sama mama. Tapi aku gak pernah lupa gimana cara mama mendidik aku. Iya leh, maaf, dulu selama di Jerman aku jarang balik, jarang nemuin mama. Ada rasa sesal di hati Leo saat mengingat itu. Saat Kanser punya keberanian untuk menolak dibawa ke Jerman dan memilih ikut mamanya sampai lulus SMP. Leo justru tidak punya kuasa untuk menolak keinginan papanya. Saat Kanser sedikit berontak agar papa membolehkan pulang untuk menemui mamanya selama berbulan-bulan, Leo tidak pandai dalam hal itu. Di sana ia diberi pekerjaan lumayan banyak dan berpikir bahwa ia harus menyelesaikannya dengan cepat agar urusannya di Jerman cepat selesai. Berbanding terbalik dengan Kanser yang tidak bisa menahan rindunya hingga tidak mau dicekoki banyak pekerjaan. Tidak apa-apa asal ada waktu untuk bertemu mamanya. Keduanya punya cara berpikir yang berbeda. Walau pada akhirnya mereka sama-sama memutuskan dekat dengan mamanya setelah selesai kuliah. Leo tidak akan bisa jauh dari mamanya lagi. Itu janjinya saat bersedia menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin di Jerman demi mama. Gak apa-apa leh, papa kan orang tua kamu juga, jadi kamu harus berbakti. Leo mengelap kaki Ingrid, membilasnya dengan tisu basah, lalu membersihkan tangannya sendiri. Ia singkirkan ember berisi air
sebelum beranjak naik dan duduk di samping Ingrid. "Aku juga belum bisa jadi anak yang baik," ujar Leo penuh penyesalan. "2 kali menikah dan belum bisa bawa menantu yang bisa bikin mama bahagia." Ingrid mengulurkan tangan dan mengusap wajah rapuh anaknya. Ia tidak tahu kenapa Leo mendadak membahas hal krusial itu. "Mama nggak salahin kamu. Semua keputusanmu selalu mama dukung." Leo menunduk dengan senyum miris. "Pernikahan pertamaku, mama nggak aku kasih tahu sampai urusannya selesai dan pernikahan kami gagal. Aku baru ngasih tahu mama. Maaf mah, aku takut mama nggak setuju aku mengiyakan permintaan papa. Umurku masih muda banget dulu." "Itu sudah lewat. Kamu sudah minta maaf berkali-kali leh." Ingrid tersenyum lembut, menatap anaknya yang ia lewatkan perkembangannya sejak umur 10 tahun. Tiba-tiba pulang ke Indonesia di umur 21 tahun membuat Ingrid bangga, sekaligus terenyuh karena selama 11 tahun tidak bisa mendampingi. "Makanya aku perbaiki itu," ucap Leo. "Di pernikahan keduaku, aku minta izin ke mama. Aku pikir mama gak akan setuju, tapi mama gak menghakimi. Mama terima Adele dengan penyakitnya. Mama bisa mengerti kenapa aku nikahin dia." Leo meraih tangan mamanya, mengusap punggung tangannya yang kulitnya makin berkerut. Ia kecup itu berkali-kali sebelum menatap mamanya lagi. "Aku tahu udah sering bikin kecewa, tapi aku nggak bisa apa-apa tanpa doa mama." Ingrid menunggu. "Mah," Leo menghela napas pelan. "Aku minta restu mama. Aku mau nikahin Frisya." Ingrid terlihat terkejut, sangat, dan Leo menerima keterkejutan itu. "Aku berusaha, aku yakin kalau ini yang terakhir," bisik Leo. Tiba-tiba ada rasa sesak luar biasa menyerbu dadanya. Ia sudah pernah menikah 2 kali. Meminta izin pun sama, tapi ini berbeda. Ia merasa sangat emosional, maka tangannya terulur untuk memeluk mamanya erat, mencoba membuat sesaknya mereda dengan itu. Tapi sepertinya gagal, karena justru kini air matanya mengalir di bahu Ingrid. "Aku selalu berusaha melakukan hal dengan baik. Aku jarang gagal total, aku jarang terpuruk. Tapi kemarin waktu Airbed hampir bangkrut, aku ngerasa gak bisa bertahan hidup mah. Aku mikirin gimana kalau akhirnya gak punya apa-apa. Gimana kalau aku gak bisa bertahan. Tapi Frisya datang. Dia ngajarin aku banyak hal. Dia ngajarin aku gimana caranya bangkit. Dia ngajarin aku gimana cara gak bergantung pada hal apapun di dunia, termasuk uang. Aku belajar banyak dari dia. Mama, aku sayang banget sama dia." Ia bahkan lebih dari emosional. Leo mengutarakan perihal perempuan ke mamanya untuk pertama kali. Lalu usapan lembut ia terima di kepala, makin membuat tangisnya menjadi. "Aku minta restu dan doa yang banyak dari mama buat aku dan Frisya, karena doa mama gak pernah gagal mengantar aku ke hal-hal baik." Leo mengusap wajah dengan kekihan pelan. Diambilnya tisu untuk membersihkan wajahnya sebelum kembali menatap Ingrid dengan pandangan yang mengabur. "Mama selalu doakan kamu," bisik Ingrid dengan senyum haru. "Mama restuin kamu menikahi Frisya. Jaga dia baik-baik ya nak. Jangan disia-siakan." Leo mengangguk mantap. Kembali ia raih tangan mamanya dan dikecup berkali-kali. "Makasih mah." Ada kelegaan mengaliri hatinya. Leo tidak akan bertanya kenapa keputusan Frisya amat mendadak. Ia mencoba mengerti bahwa Frisya mungkin sedang sangat membutuhkannya, dan ia berusaha tidak akan menerbitkan sesal sedikit saja di hati Frisya atas keputusan itu.
Leo tidak mengizinkan Frisya merasa bersalah telah mengajaknya menikah pagi tadi, karena sekarang Leo yang akan membuat Frisya bersyukur memilikinya. Seperti bagaimana besar rasa syukurnya telah memiliki Frisya. Bersambung.